Anak tirinya Yusuf kalian sembah. Orang Yahudi kau bilang bukan manusia. Kan gila permanen. Yesus kan dua natur. Emang rohnya, tapi rohnya Yesus bukan manusia, bukan Tuhan. Rohnya Yesus roh manusia. Kejadian 6 nomor 3. Yang dua natur itu maksudnya natur lain, tapi sama namanya Yesus juga. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada planos, penyesat, pembohong, penipu yang datang Kristus. Padahal dia bukan Yesus Kristus. Dia hanya memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu dia. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana? Ia memakai nama Kristus. Siapa yang memakai nama Kristus? Ya Kristen. Halo, selamat siang. Ya, siang. Pemakan dedak. Apa kabar? Siang, Abang Suma yang ganteng. Ya. Bang Suma. Apa? Mau tanya dulu Bang Suma. Silakan. Ya. Bang Suma. Iya, janggut naga. Tadi katanya Bang Suma bilang manusia itu punya dua natur, artinya dua natur. Ya itu memang menurut Bang Suma itu memang benar juga. Menurut kamu salah nggak? Ya benar juga. Nah, begitu dong. Oke, sekarang saya mau uji Bang Suma. Kan Bang Suma punya dua natur, toh? Iya. Nah, sekarang aulanya Bang Suma itu kan maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya. Betul nggak? Iya pasti. Iya, sembahannya Yesus itu. Iya, lanjut. Oke. Sembahannya Yesus ya, oke. Iya. Sekarang pertanyaan saya begini Bang Suma. Bang Suma kan punya dua natur, sama seperti Yesus, sama seperti manusia yang lain. Yes. Sekarang Bang Suma buat mujizat dulu, minta sama Allah yang maha kuasa, maha perkasa, dan maha segalanya. Coba buat mujizat dulu. Supaya saya percaya bahwa Abang punya dua natur. Saudara Ampi, yang diberi mukjizat itu hanya level nabi. Saya bukan nabi. Mukjizat ngapain kau pakai BH? Memang kurang ajar nah ini. Bos Suma. Sekarang kan bos bilang bos punya natur sama dengan Yesus, dua natur. Sekarang buktikan dua naturnya Pak Suma, karena Pak Suma punya aula itu yang disembah Yesus. Sekarang Bang Suma minta sama aulanya Mbak Bang Suma supaya buat mujizat. Mujizat, rubah saja dirimu menjadi batu, coba. Jadi begini, manusia Bukan tanpa dulu kepala. kameramu Bang Suma. Dengar. Yang bisa bermukjizat itu hanya level nabi. Kita manusia biasa ini tidak diberi kemudian kemampuan untuk bermukjizat. Ya, makanya Suma. Hanya ada dua, dengar, hanya ada dua. Yang pertama nabi, yang pertama nabi palsu yang bisa bermukjizat. Nah, kami bukan nabi, Bang Suma bukan nabi. Begini Bang Suma, kan Bang Suma mengaku bahwa aulanya dua natur itu tolong kau pahami, kucluk. Dua natur yang dimaksud di situ jasmani dan rohani. Sama seperti Yesus. Alamak, benar-benar dong. Coba buka kameranya dulu, Bang Suma. Bang Suma, buka kamera dulu. Bang Suma. Woi. Ampi, sopan sedikit kau, woi, muka macam monyet kau banyak gaya. Buka kameramu supaya enak. Iya, kau gak usah kau woi kau Generasi. Dia ambil sesenan di mana nah? Iya. Kak Ayu juga nih, bajunya Kak Ayu yang dikasih kemarin Kang, belum kulepas ini, udah 1 minggu ku pakai. Ini baju masih saya pakai nih sama Gulunda. Iya. Masya Allah. Terus kemudian siapa saudari kita Bunda yang ada di Bandung ya, kakaknya artis Adi Yunus, Masya Allah. Makasih banyak Bunda, sehat selalu, panjang umur.
adiknya yang artis itu juga yang MC ya. Ya. Kasih sahabatku. Bunda Masya Wawang, Sukron, Bunda Wawang, Masya Allah. Wawang Yunus, keluarga Yunus itu Bunda. Kopi luwak liar. Ini lagi. Gimana pula luwak liar mau diambil kopinya? Maksudnya apa itu? Masya Allah, luar biasa. Ayo, Master kasih anu dulu, Master Teologi kasih pencerahan dulu. Nggak usah terlalu lama, 3 jam aja kita dengar. Ayo, silakan. Ya. 3 jam, Ya. tapi ngomongnya jangan tarik napas ya. Ngomong terus. Mati dong. Jadi bengkian ini. Macam mana, Bah? Oh, dicari di hutan. Jangan sampai kambing yang kau bilang nanti luwak. Gimana? Mana bisa? Ada lagi kasih oten kopi Dayak. Kopi Dayak. Iya. Dayak. Ya, ini dulu, khotbah dulu, Master Teologi. Silakan. Nah, Iya. ini temanya Master Teologi. Kenapa Yesus dituhankan? Tentang itu, Iya. silakan. Tema itu, ntar ya. Sebenarnya sih aku cuman santai aja sih, nggak mau diskusi sama Bang Suma karena tema itu mungkin ya buat Bang Suma simple lah. Ya, silakan Saudara Masuk akal Master. sendiri lah. Sesuai dengan ilmu yang saudara dapatkan dari bangku kuliah pada saat Anda makan meja, tolong dipaparkan di sini. Kok makan meja? Waktu kuliah. Kok makan meja? Waktu bangku kuliah, maksudnya bangku kuliah, bukan makan meja. Waktu menikmati bangku kuliah, maksudnya bukan makan meja. Ya, lanjut. Kenapa Yesus dituhankan? Alasannya 1, 2, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Coba. Oi, mana kajiannya? Iya, Sudah nyala. kita dengarkan ya teman-teman. Baik, terima kasih Bang Suma buat kesempatannya. Iya. Ya, makasih banyak, narasinya bagus banget narasinya. Kok ketawa? Belum Bang. Oh, belum. Ketawanya, ketawanya juga kayak kuda betina ya, ketawanya lucu. lucu. Sampai keselak aku, Bang. Karena keseringan penginjilan ke kuda nih. Ayo lanjut Bang, lanjut. Kita kasih ruang untuk Anda penginjilan, silakan. Ya, Jangan lupa basmalah. Bismillah. Ya. Ya. Lanjut. Yesus disebut, kenapa Yesus disebut kenapa Yesus dititipkan? Kan di dalam itu temanya. Beberapa di dalam Alkitab menunjukkan bahwasanya Yesus memiliki sifat dan gelar ya yang dimiliki oleh Allah atau Tuhan. Di dalam Yohanes dia ya. Orang yang percaya kepada dia pastinya memiliki mengenal apa yang dia perlukan, apa yang dia perintahkan dan ajarkan, ya kan? Dan mengenal dia, mengenal Yesus siapakah itu. Kalaupun kan di dalam Alkitab kan dijelaskan bahwasanya dia itu datang kedua kalinya, ya kan? Datang kedua kalinya saat itu bercahaya. Alkitab dicatat juga ya. Bentar, saya kasih datanya dulu. Kenapa jaringanku bagus di saat gini ya? Pada saat
Jaringanku bagus di saat-saat gini, kenapa ya? Giliran saya mau kasih edukasi, kok jaringan saya macet. Ini kok lancar? 3 HP, 1, 2, 3, 4 HP ku ini lancar semua. Laptopku juga untuk YouTube lancar. Kenapa ya Tuhan? Kenapa? Jawab dulu. Kenapa dari pagi jaringanku itu tidak bisa, ini kenapa lancar? Apakah ini berkah dari Master Sales Panci yang ada di bawah? Ini parah nih. Tenang. Jaringan lancar. Yang di YouTube juga senang. YouTube-nya lancar, TikTok lancar. Kok bisa ya? Lawannya dongologi. Kok bisa ya? Bang Master, minimal kalau mau khotbah briefing dulu biar jualannya bagus. Pak, dia selalu ini khotbahnya itu sama ayam, sapi, kambing. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Kenapa jaringanku lancar itu dulu? Briefing kayaknya Bang Juma dia. Masya Allah, sahabatku Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, makasih ya. Syukran. Mana? Ya, ini masternya? Bisa dilanjut langsung. Iya, lanjut. Silakan. Ini mata kuliah kita 17 SKS. Silakan. Ikut orang ketangan listrik. Oke. Saya ingat bagi orang percaya atau disebut orang percaya hidup bersama Yesus selamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 ayat sampai 17. Iya. Yang bilang Kristus akan bangkit kita tuh ini udah mulai putus-putus ini. Jaringanku atau di master ini? Dan ia juga mendirikan kerajaan di master Gurunda di sini. Oh, juga putus-putus. Jaringanku mungkin ya. Berpindah penyakitnya ke sono. Iya, aku jangan. Iya. Aku seluruhnya penyakitnya. Jin penghuni yang ada di kamar ini lucu, pintar dia. Konon ceritanya saudara master ini sudah pimpin gereja, ada 4 gereja dipimpin, dan setiap dia habis berkhotbah jemaatnya itu selalu kentut berdarah. Karena tidak sanggup mendengarkan khotbahnya. Cakupan muatan daripada khotbahnya itu sangat luar biasa. Allahu Akbar. Lanjut. Ya. Juma. Ya. Tadi putus jaringan, belum selesai pertanyaan saya tadi. Iya, silakan. Master teologi istirahat dulu, ini ada profesor muncul. Oke, Bang Juma. Lanjut saja. Juma. Iya. Jadi gimana kamu mau apa namanya? Apa? Mengatakan bahwa Tuhanmu itu ada. Gimana caranya supaya meyakinkan saya? Ayo. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim Juma. hatta yatabayyana lahum Bahasa Indonesia, Juma. annahul haqq. Juma. Bahasa Awalam Indonesia. yakfi
rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Bahasa Indonesia. Kamu harus membiasakan, Bung, kalau belajar Islam berarti belajar original teks kitab. Kalau belajar Kristen berarti belajar terjemahan dari surat kabar. Harus Anda belajar membedakan itu. Ketika Anda bertanya tentang Islam, maka siap-siap Anda disajikan kitab aslinya. Kita tinggal di Indonesia, Juma. Saya tahu, meskipun Anda tinggal di Indonesia, tapi rujukan kami itu kitab suci, bukan terjemah. Iya. Bukan agama Kristen. Kalau Kristen beda. Supaya saya mengerti bahasa Indonesia. Kalau Kan sebelum saya memberikan kemudian terjemahan kan harus bukti otentik dulu dari original teksnya. Sekarang kalau Anda menjelaskan isi kitabmu, mana kita tahu itu asli atau tidak? Karena kau hanya terjemah, mana aslinya? Nggak ada kan? Gini Juma. Gimana? Gimana kamu menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Gimana kamu? Karena Yesus manusia, makanya dia bukan Tuhan. Kamu perlu apakah Yesus itu manusia, bro. Master aja bilang manusia. Bagaimana dia Tuhan? Dia manusia. Master ini agama yang nggak jelas. Duh, dia master teologi kok nggak jelas pula. Nggak boleh gitulah. Kadang-kadang orang Sekarang saya tanya, adakah Tuhan dilahirkan, bro, di tempat di dunia ini, bro? Awas kau kentut berdarah lagi. Kamu agamanya apa kamu? Kamu menuhankan siapa? Saya itu agamanya Kristen. Saya agamanya Kristen, tapi saya percaya bahwasanya Yesus itu lahir. Jadi karena di dalam Alkitab disebut Yesus adalah utusan. Ilahiannya juga ada. Tapi kan kamu menuhankan Yesus enggak? Saya tidak menuhankan Yesus, tapi saya menuhankan Bapaknya. Bapaknya siapa? Jaringanku lagi kan? Bapaknya siapa? Ayo, bapaknya siapa? Gangguan lagi jaringanku kan? Bapak, ya nama bapak itu siapa? Nama Elohim. Nah, sekarang saya nanya sama Juma. Tuhan kan Tuhan itu kan satu. Iya. Kan kata si tolol ini kan Elohim. Kok bilang orang tolol? Jangan bilang tolol, enggak bagus itu. Kan Tuhan Juma kan Allah. Jangan aku bilang saudaramu tolol. Dia itu Kristen yang cerdas karena dia berbicara sesuai dengan fakta. Kamu itu yang tolol itu kamu. Juma, kadang-kadang Kristen ini tolol semua, kadang-kadang juga orang-orangnya aja yang termasuk kamu. Orang-orangnya aja yang Anda mengatakan bahwasanya orang Kristen itu tolol, berarti Anda seperti itu juga. Gini. Nah, gini Bang, kamu sependapat nggak sama si Juma? Apa tuh? Bahwa Yesus manusia. Tentang ketuhanan, bahwa kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu satu? Ya percayalah, kan di dalam Alkitab disebut bahwasanya jangan terlalu panjang, lanjut. Kan kalau kamu sepakat dengan Zuma, berarti Tuhanmu itu Allah. No. Allah Bapa. Karena saya memegang Alkitab. Berarti di dunia ini Tuhannya banyak. Satu, Tuhan itu cuma satu. Kan kamu beda. Karena kita menjelaskan, bro. Kan kamu beda. Tuhan kamu yang beda karena kamu menuhankan Theos. Berarti Tuhan kamu itu Theos. Ajarin tuh. Berarti Juma sama Tuhanmu Theos. Tolol ini ya. Si Juma. Semua manusia itu Tuhannya cuma satu. Tuhan kau aja yang Theos. Berarti Tuhan kamu Elohim bukan Allah. Theos, Bang. Juma. Berarti Tuhan kamu Elohim ya, bukan Allah ya. Akan menyembah kepada
Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Abraham, kepada Yakub dan keturunannya. Itu jelas itu. Kamu aja yang menyembah Theos. Siapa yang ngajarin kau nyembah Theos? Kalau master ini cuma dia agamanya agama setanik. Lah, enggak boleh begitu. Masa kau bilang agama setanik, dia Kristen? Masa Kristen kau bilang agama setan? Enggak boleh gitu. Dia Kristen Berarti setanik. kau anggap Oh, enggak boleh gitu dong. Yang setan itu kamu. Kamu itu sesat. Yang sesat itu saudara. Sekarang Maria melahirkan manusia atau bukan? setan. Aku udah bosan dengarkan pertanyaanmu. Sekarang saya balik nanya. Kalau orang Kristen itu Tuhannya Yesus. Kalau orang Kristen, kalau si master. Oke, sekarang pertanyaan saya, Tuhannya Kristen itu anak tirinya Yusuf bukan? Kalau si master ini Tuhannya Allah. Tuhanmu itu anak tirinya Yusuf? Bukan, Tuhan saya itu Allah. Kenapa kamu sepakat sama Juma? Gimana sih? Tuhanmu itu anak tiri ya? Hah? Tuhanmu itu anak tiri? Woi! Tuhanmu itu anak tiri? Siapa? Tuhanmu? Hah? Tuhan saya alam semesta yang memiliki alam semesta. Apa? Tuhan kau itu anak tiri, betul? Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu? Enggak, saya tanya Tuhanmu. Tuhanmu itu anak tiri, betul? Betul. Sama dengan master kamu ini Juma. Longor. Anak tirinya Berarti orang kamu dituhankan, belum enggak malu kau? Anak tirinya orang dituhankan. Bang siapa? Aku tanya samamu dulu, Tuhan kau itu anak tiri kan? Emangnya apa? Lah, bingung kau kan? Siapa suruh menuhankan anak orang? Bingung sendiri, bah. Master, kamu ikut-ikutan. Kamu ini setanik, ini Kristen setanik ini. Orang dibilang setan, habis dia nyembah anak tiri. Gak malu dia. Orang Yahudi anak tirinya Yusuf disembah, gak malu dia. Juma, apa kamu pernah tahu dengan Haji Bahrani? Apa? Dengan Haji Bahrani kamu tahu? Ku robek juga mulut kau nanti banyak cerita di situ. Aku bertanya. Iya, apa? Apakah kau menyembah anak tiri? Saya menyembah yang kuasa. Ya, nenekmu kiper, anak tirinya Yusuf kok maha kuasa. Anak tiri ya. Anak tiri disembah dibilang maha kuasa. Kenapa kamu mengatakan kan Allah? Kenapa kamu Elohim, Eloha? Nggak ada urusan, itu Tuhanku yang sekarang ini Tuhan lo. Apakah sembahan Yahudi itu anak tirinya Yusuf? Jawab. Berarti mana saya tahu, dia kan tidak sejaman dengan saya. Sejaman. Berarti Tuhanmu itu ada samannya. Master, kecok. Jangan ikut-ikutan. Ternyata nenek lu kiper. Ajarin bang. Ternyata, apakah Abraham menyembah anak tirinya Yusuf? Dia tidak sejaman dengan saya, mana saya tahu. Tidak sezaman, berarti Tuhanmu itu Tuhan baru. Tuhan baru, anak orang disembah. Makanya jangan terlalu banyak makan timun mentah. Boleh nggak saya nanya? Dari tadi kau bertanya, giliran ditanya kau. Sekali lagi aku tanya, apakah Abraham menyembah anak tirinya Yusuf? Kan Abraham sama Yusuf nggak sejaman. Iya, makanya aku tanya, kalau Yesus itu Tuhan, pertanyaan saya, apakah Abraham menyembah anak tirinya Yusuf? Menyembah atau enggaknya kan kita tidak tahu. Itu kan domba lah. Karena domba. Itu kan cuma cerita dari zaman ke zaman. Iya, cuma cerita. Masih mending master ini. Master ini jujur. Master ini jujur goblok. Dia goblok. Masa kau menyembah Tuhan yang tidak sezaman dengan Abraham?
Lucu ente ini. Kan Abraham sama Yesus itu kan beda jauh, Bang Juma. Berarti Tuhanmu pada saat kemudian Abraham ada, Tuhanmu belum ada. Kan duluan Abraham. Berarti Tuhanmu belum ada pada saat itu. Nah itulah saya nggak tahu, kan saya tidak tahu zamannya. Terus kapan rencananya kau mati? Mati itu di tangan Tuhan, Juma. Saya tidak tanya Tuhan, saya tanya kapan rencananya kau meninggal dunia. Itu urusan Tuhan, Juma. Saya nggak tanya urusan Tuhan. Kamu kapan rencanamu kau tinggalkan dunia ini? Kapan? Itu kan urusan yang kuasa, Juma. Kenapa pula yang kuasa? Saya tanya samamu, kamunya. Kapan kau punya rencana meninggalkan dunia ini? Kapan? Kamunya aja tahu nggak kapan kamu mati? Ayo. Saya tidak tahu karena saya tidak menuhankan manusia. Kau menuhankan manusia. Kamu aja nggak tahu. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Ya sudah. Kalau gitu ganti pertanyaan. Kamu ini kelainan tahun berapa? Saya kelahiran tahun 90. Sudah lama pula kau kelainan rupanya. Dari sejak tahun 90 kau kelainan. Yang kelainan tuh kamu, Juma. Lah kan saya tanya kau kelainan tahun berapa? Kau bilang tahun 90. Berarti sudah 30 tahun kau lebih mengalami kelainan. Tidak boleh lah menjelek-jelekan pribadi lah, Juma. Saya tidak menjelekkan, saya bertanya kamu kelainan tahun berapa? Kau bilang saya kelainan tahun 90, berarti kau sudah 30-an lebih mengalami kelainan memang. Makanya kau menuhankan manusia anak tirinya orang. Gini Juma. Apalagi? Saya mau cerita, Juma. Saya punya teman namanya Haji Bahgani, Juma. Dia bilang, kata Haji Bahrani, Juma itu sesat. Nggak apa-apa. Yang penting saya nggak menyembah anak tirinya orang. Kata Haji Bahrani. Kutanya dulu samamu. Menyembah anak tirinya orang itu sesat atau tidak? Kenapa didengar banyak orang? Hei Master, nanti kamu saya injilin. Silakan. Saya pura-pura nggak tahu. Kamu ini sudah sesat, Master. Kamu ini gini aja dah, kamu syahadat aja dah sudah. Kalau kamu sepakat dengan si Juma ini. Aku tuh udah belajar tahu. Tuhan kamu siapa? Sama Bang Suma. Kalau Tuhan itu satu, berarti yang lain salah. Kalau salah, kenapa disembah, Bang? Kamu yang salah itu kamu, Dodol. Oh, saya menyembah yang benar. Karena kita. Kamu sepakat nggak sama Juma? Saya nanya, kamu sepakat nggak sama si Juma? Tuhan itu macam Tuhan kamu berarti kalau kamu Tuhannya satu, berarti Tuhan kamu itu sama dengan si Juma. Siapa? Kenapa kamu ibadahnya beda sama si Juma? Masa ini ikan dulu Kan panasin sama nasi. Jelas bahwasanya Tuhan takut itu asam lambungku kambuh. Macam mana doh? Sakit kata orang Islam. Juma, kata orang Islam Tuhannya itu Allah. Kalau Juma Tuhannya banyak, ada Allah, ada Elohim, ada Aloha, ada Alohi, ada Aloho. Itu kan Bang Zuma kan sudah mempelajari kitab. Juma ini sesat. Kenapa kamu sepakat dengan si Juma? Juma ini sesat. Bukan sesat, Bang. Kamu yang tidak mau mendengar. Kalau kamu tidak mengatakan Juma itu sesat, sudah kamu ke masjid aja sholat. Ikuti si Juma. Duh, jangan paksa saya. Saya tuh belajar juga sholat. Dan kamu itu beda sama si Juma. Kalau sama, iya. Ini kok kalian malah curhat. Ini master. Kok jadi curhat kalian berdua sesama Ali Tank? Ini si master ini goblok. Sama dengan si Juma. Juma ini menyesatkan. Bisa. Diajarin nggak bisa, nggak mau. Kata Juma, mampu bagaimana? Kata Juma kan, yang tadi kan kata Juma, Yesus sama Isa itu
beda. Tapi dia mengimani Yesus, berarti Juma itu sesat. Tahu nggak, Master? Yesus itu Juma hanya ini orangnya manusia, firman. Bang. Yesus itu Juma ini orangnya manusia, Bang. firman. Kalau kamu Yesus itu manusia, Bang. Jangan disembah. Disembah itu Tuhannya. Tuhannya Yesus siapa, Bang? Sekarang saya nanya, Tuhan kamu siapa? Ayo. Tuhan saya Elohim, Bang. Siapa lagi? Roh Kudus? Roh Kudus penolong buat saya. Terus apa lagi, Bang? Kamu ini sesat, kamu ini goblok. Aduh, belum makan ya, Bang ini. Kamu ini memang goblok. Kamu ini menjilat sama si Juma. Menjilat lebih baik daripada memakan remah-remah. Jatuh dari remah-remah. Juma aja mengimani Yesus. Cuma dia bilang Juma tadi mengimani Yesus, berarti Juma menuhankan Yesus. Tahu nggak, kamu nggak menuhankan Yesus, berarti kamu beda sama si Juma. Sejak kapan Bang Zuma mengatakan demikian? Juma. Tadi dia bilang gitu, dia mengimani Yesus. Dia mempercayai Yesus, sedangkan orang Islam mempercayai Isa, sedangkan Juma mempercayai Yesus. Ngerti nggak kamu? Kamu nih nggak sekolah kamu ini. Ya. Aduh, macam mana? Saya malu jadi orang terus lah. Cuma. Ini master. Halo. Suara saya kedengaran ya? Lancar, Guru aman. Jelas, sudah lancar, mantap. Master, di-mute dulu, Master. Di-mute dulu, Master. Juma aja mengimani Yesus. Kamu nggak mengimani Yesus. Gimana itu? Bentar, saya percaya Yesus, bukan mengimani. Dodol udah bilang dari tadi. Penyesat memang nih. Kalau kamu Bang Zuma. Kalau kamu percaya itu kamu mengimani. Ya. Percaya bukan berarti beriman, tuyul. Kamu percaya Isa masih berkata, ikutilah aku sebab aku jalan lurus. Makanya kami ikuti. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami ikuti. Kau aja yang aneh. Kau bukan Israel, kau ngaku-ngaku Israel. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya enggak? Gini-gini, so paten, so pintar, so cerdas, badan bahlul. Percaya enggak Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya enggak? Percaya. Nah, kamu ini dari mana? Sekte apa? Kamu Bani Israel? Bani Indonesia. Ya berarti bukan, Yesus bukan untuk kamu. Kalau kau percaya, jangan kau nebeng-nebeng ke sana. Itu namanya tuyul. Tapi kan itu dari leluhur, Juma. Leluhur gimana, nenekmu kiper? Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalian bukan umat Israel. Ngapain kalian nyamar-nyamar? Emangnya ngaku-ngaku pengikut? Kamu Bani Arab? Bukan Bani Arab, tapi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Yesus, ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian. Yesus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk Bani Adam. Beda itu. Kamu Bani Adam enggak? Bani Adam enggak kamu itu? Kalau kamu Bani Adam, berarti harusnya kau ikut Nabi Muhammad, bukan ikut Pak Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Katanya kau percaya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami umat Islam percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Lah kalian percaya enggak Yesus untuk hanya Bani Israel? Percaya enggak?
kamu sama Yesus percaya nggak? Kata saya gitu. Saya tanya samamu, kamu percaya nggak Yesus itu? Percaya. Kalau Yesus mengatakan, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kamu percaya? Iya, tapi itu dulu. Berarti kau nggak percaya, tuyul, penipu, pembohong, dongok, longor. Itu kan zaman dulu. Itu zaman dulu, sebelum ada Kristen. Kristen itu muncul belakangan, mengklaim diri, nempel-nempel di situ. Dongok memang. Kristen itu kan ini kan jalan yang lurus. Nabi Isa itu jalan yang Yesus lurus. itu jalan lurus. Sebagai jalan lurus, dia rasul untuk Bani Israel. Jangan kau belokkan lagi. Lurus jalannya Yesus itu. Kamu percaya nggak sama Yesus? Percaya kalau dia itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Berarti kalau kamu percaya, berarti kamu sesat. Sedangkan orang Islam Lo nggak itu percaya bisa, Isa. nggak bisa. Saya sebagai orang Indonesia percaya kepada Yesus kalau dia utusan Tuhan untuk kaumnya sendiri Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus itu untuk Kristen, kalau Isa Tidak Islam. ada dalilnya Yesus untuk Kristen, tuyul. Kenapa kamu percaya sama Yesus? Mana dalilnya Yesus untuk Kristen? Mana? Tunjukkan kepada saya. Kamu percaya sama Yesus kan? Saya percaya Yesus adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Titik. Berarti kamu nggak percaya sama Isa. Bahkan di Al-Quran aja Isa itu termuka di dunia dan di akhirat. Masa nggak Iya. ngikutin? Tapi kan cuma mengimani Yesus, bukan mengimani Isa. Berarti cuma sesat. Iya sesat. Mana? Terserahmu. Masakan ada orang menganggap Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel, kau bilang sesat. Padahal Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus untuk Bani Israel. Masa kau bilang sesat? Sedangkan Aneh kau ini memang. Sedangkan Rusak kau. saya pernah nanya sama orang Islam, Yesus itu katanya nggak ada. Akan tetapi cuma mengimaninya. Gimana itu? Saya tidak mengimani. Kulempar sendal juga kau ya. Ku bilang saya percaya. Bedakan percaya dengan beriman, tuyul. Percaya kepada Pak Prabowo beda dengan beriman kepada Pak Prabowo. Kucluk. Kalau percaya itu sudah mengimani. Oh salah kamu, makanya kau jangan jadi Kristen supaya kamu pintar. Percaya belum tentu iman. Iman sudah pasti percaya. Percaya kepada Jokowi tidak sama dengan beriman kepada Jokowi, tuyul. Kau itu longor, buta huruf, nggak tahu apa-apa, sok pintar. Kau kelainan tahun berapa? 90. Kok lama kali kau kelainan? Udah berobat kau? Cuma kelainan sudah 30 tahun. Kan orang Islam. Kau berobat sana, banyak rumah sakit. Orang Islam percaya sama Isa. Cuma Astagfirullah ya Allah ya Karim. Percaya kepada Yesus berdasarkan pemberitaan Bibelmu, dia itu mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu diutus sebagai nabi dan rasul bagi kaumnya Bani Israel. Masa kau nggak paham sih? Saya percaya kepada Yesus. Saya beriman kepada Nabi Isa. Jangan kau balik-balik. Makanya pelajari apa iman itu dan apa percaya itu. Percaya itu pertama percaya. Habis percaya, yakin. Di atas yakin masih ada satu. Apa itu? Iman. Nabi yang termuka di dunia dan di akhirat cuma Nabi Isa, Bang Juma. Nabi Isa itu. Kenapa dalil itu diterangkan di dalam Al-Quran? Setelah orang Kristen laknatullah menghina Nabi Isa, menghujat Yesus. Lantas kemudian Al-Quran datang. No! Yang kalian tampar, yang kalian seret, yang kalian bunuh, yang kalian ludahi itu bukan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa itu adalah manusia terkemuka di dunia dan akhirat. Bukan manusia terkutuk di atas pohon. Paham kalian? kamu percaya sama Nabi Isa.
Tapi Saya kamu percaya tidak kepada Nabi Isa. Saya beriman kepada Nabi Isa. Oke? Kenapa? Kenapa Saya kamu percaya sama percaya Yesus? kepada Yesus, tapi saya tidak beriman kepada Yesus. Paham? Berarti Yesus dan Isa dua orang yang berbeda. Betul sekali. Pintar anak ini. Kapan terakhir kau makan dedak? Kurangi makan dedak. Biar kau pintar kayak manusia. Jangan kau kayak begitu. Jelek itu. Kelainan dari tahun 90 itu sudah 30 tahun lebih kau mengalami kelainan. Kan kamu mengatakan berbeda. Berbeda kan? Ya memang berbeda Tuyul. Kenapa orang Islam menyamakan Nabi Isa sama Yesus? Tidak ada orang Islam menyamakan Isa dan Yesus. Yang menyamakan Isa dan Yesus itu Kristen. Apa buktinya? Terjemahan Al-Quran tidak ada menuliskan nama Yesus. Tapi terjemahan Bible menulisnya dengan sebutan Isa Al-Masih. Tuyul. Kau yang menyamakan dengan Nabi kami. Bukan kami yang menyamakan. Tidak ada masjid bernama Masjid Yesus Kristus. Nggak ada. Tapi gereja bertaburan namanya Gereja Isa Al-Masih. Kampret. Jangan ngarang bunga, jangan ngarang bunga. Jangan ngarang. Emang lu pikir gue ini Paulus? Ayo, tanya yang sulit. Ya. Kasih anunya lombok-lombok. Kalau saya nanti jangan dipotong. Potong bertanya aja sulit kau. Ditanya kelainan tahun berapa. Gini cuma. Apalagi? Dan kamu beribadah kan di masjid. Iya. Jadi kamu gimana kalau kamu menyembah Tuhan kamu itu, tapi kamu tidak melihat? Gimana kamu meyakinkan diri kamu? Sekarang Tuhanku itu Anallaha Sami'un Alim. Tuhanku itu maha mendengar dan maha mengetahui. Sekarang saya panggil Tuhanku, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tuhanku maha mendengar. Kau panggil Yesus sampai mulutmu robek, sampai di kuping, Yesus tak mendengar. Yesus dengar enggak? Enggak. Karena Yesus itu manusia. Di mana Tuhanmu? Kamu tahu dia mendengar. Kok di mana Tuhanmu? Memang longor. Tuhan kok di mana? Kan dia Kalau nggak ada menjawab. sesuatu, kalau ada sesuatu menempati ruang dan waktu, itu bukan Tuhan, itu hantu. Tadi saya sudah membacakan samamu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Pencipta langit dan bumi itu meliputi segala sesuatu. Tuhan itu bukan manusia pakai teropong melihat manusia. Mana ini? Mana? Enggak. Tuhan itu memperlihatkan keberadaannya di segenap penjuru alam semesta. Itu baru Tuhan. Oh, ada Tuhan. Aku ingin mendekat ke buah pohon ara. Aku ingin tahu apakah pohon ara berbuah atau tidak. Pret. Gimana kamu? Itu bukan Tuhan itu. Gimana kamu yakin bahwa kamu sudah berbicara sama Tuhanmu, sedangkan kamu dijawab enggak? Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Tuhanku itu bukan makhluk. Sehingga Anda harus mencari mana Tuhanmu. Tuhanmu itu yang seperti laba-laba merangkak di tembok. Tuhanku nggak begitu. Tuhanku itu meliputi segala sesuatu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang kau bisikkan dalam hatimu Tuhanku tahu. Paham kau? Itu baru Tuhan. Oh, Tuhan kok musim buara nggak tahu gimana sih? Kau menyembah anak tirinya orang, sulit kau itu. Cuma dengarkan dulu. Apa? Kata Edis, kalau Tuhannya Juma ada, kenapa nggak bisa menangkap aku? Kata Edis gitu. Ayo, gimana? Ayo lo. Katanya kan maha kuasa. Idis bilang gitu. Kalau Tuhan Juma ada,
apakah dia bisa menangkap aku? Gitu kata Idris. Lu mau jadi kambing, lu jadi binatang, mau jadi pintar, mau jadi cerdas, mau jadi bodoh, mau jadi kafir, mau jadi Islam, terserah lu. Itulah akal dikasih. Tuhan kok pakai pasang jaringan? Yang namanya Tuhan itu tidak bisa kita serupakan makhluk. Tuhan sudah memberikan kepada kita akal sehat, memberikan fasilitas kepada kita, memberikan kapasitas kepada kita. Fasilitas dan kapasitas yang kita miliki itulah bukti Tuhan itu ada. Sekarang tinggal bagaimana caranya kau memisahkan antara Tuhan dan hantu, antara Tuhan dan manusia, antara Tuhan pencipta dengan manusia ciptaan. Nah, kau itu menyembah natirinya Yusuf. Sadar kau? Udah. Cuma Tuhan itu kan maha kuasa. Benar. Iya, Kang, naikkan tim kita salah satunya, Kang. Saya mau makan siang dulu. Iya, terus 5 menit lagi. Juma kabur. Enggak, saya makan siang dulu, Bang. Daripada saya buat kau kentut darah nanti di sini. Hati-hati, cuma akan dihakimi Yesus loh. Yang dihakimi Yesus itu yang memanggilnya Tuhan dong. Aneh ini. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku pula yang dihakimi. Aku tidak memanggilnya Tuhan. Aku bermukjizat tidak pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Kalianlah itu yang dihakimi. Tulul. Karena kau telah melintir Alkitab Juma. Mana ada saya melintir, kau itu yang memelintir. Naikkan Dinda Uniripa ada di bawah, silakan. Sabar ya, saudara Kristen, sabar. Saya harus makan siang dulu. Saya belum sarapan.